Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kata Nabi SAW, ya, kecilkan suara kalian, ya, ringankan buat kalian, jangan teriak-teriak. Karena sungguhnya yang sedang kalian seru, maksudnya Allah, itu bukan zat yang tuli dan bukan juga yang tidak ada. Ya. Kemudian, innakum tad'una sami'an qariba, karena yang sedang kalian seru dan panggil adalah Tuhan yang maha mendengar dan juga sangat dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kalian. Wa ana khalfa dabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqul la haula wa la quwata illa billah. Dan pada saat itu aku kebetulan berada, kata Abu Musa al-Asy'ari, berada di belakang tunggangan Nabi. Dan beliau mendengarkan aku berzikir membaca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Faqala li ya Abdullah bin Qais. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari, julukannya Abu Musa, namanya dia Abdullah bin Qais. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Qais. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku berkata, iya, aku jawab panggilan anda dengan santun, wahai utusan Allah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu kata-kata salah satu dari harta simpanannya surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku berkata, tentu ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya ini bahasa santun orang Arab dulu. Kalau dia menghormati seorang, dia mengatakan, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya posisi anda itu melebihi ayah dan ibuku. Tolong sampaikan kepada aku tentang, ya, harta simpanan surga itu. Qala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Nah, dalam riwayat ini, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, berarti ada pelajaran penting. Pelajaran pentingnya adalah, orang kalau berzikir nggak boleh teriak-teriak. Walaupun kita sedang membahas tentang halaqah zikir, tapi halaqah zikir ini bukan dengan cara teriak-teriak. Ya. Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam beberapa riwayat. Tadi kalau di Khaybar, ada riwayat, sebuah riwayat juga, pernah sahabat-sahabat waktu pas masuk di pengepungan Khaybar, karena mereka lihat benteng Khaybar dan Nabi sudah bilang, nanti kita menang loh ini, kita akan rebut Khaybar ini. Maka sahabat-sahabat tuh lihat benteng itu, mereka karena semangatnya mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka teriak takbir. Padahal ini medan perang ya, untuk membakar semangat gitu. Tapi Nabi bilang, kecilkan suara kalian. Ini di medan perang, saatnya membangun semangat kan. Tapi Nabi bilang, jangan teriak-teriak. Sesungguhnya zat yang kalian panggil tidak tuli, ya, tahu, dengar apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Boleh keluar berperang. Berharap nanti musuh dengar, mereka pergi. Mereka tidak berani berperang. Udah, itu sudah cukup. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk bunuh-membunuh. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, kokohkan kaki kalian. Jangan kalian lari, lawan mereka. Nah, seperti itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tolong garis bawahi ini ya, karena beberapa orang karena tidak faham tentang adab ini, mereka teriak-teriak dengan suara keras, mengganggu orang lain. Perhatikan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. Ini dalil yang sangat jelas di mana Allah mengajarkan kepada kita tentang adab berzikir kepadanya. Ya. Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Bunyinya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah, ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama-namanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astagfirullah. Semua ini dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi agungkan Allah. Bukan seperti maaf orang kumur-kumur saja. Hadis Nabi SAW tentang zikir habis sholat misalnya. Siapa yang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Digenapkan 100-nya. Kalau digabungkan 99 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti kan mudah sebenarnya. Tapi siapa yang dapat ini?
Apakah semua orang zikir bisa dapat? Belum tentu. Orang yang baca subhanallah, dia resapi, oh maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, pelan-pelan dan semua lafadznya jelas. Itu akan dapat. Tapi kalau subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, blok. Apa yang dibaca? Ada orang kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dibaca sama dia. Karena buru-buru, gitu kan? Kalau dia sadar, dia lagi buru-buru seperti itu, kalau dia coba pelan tiba-tiba, pasti dia tahu kalau lafadznya tidak sempurna itu, gitu kan? Maka percuma, sayang sekali. Untuk apa? Kita bukan buru-buru. Jadi di sini dengan merendahkan diri maksudnya dengan tenang, diikuti dengan rasa takut kepada Allah SWT, mengagungkan Allah. Dan ingat, kalaupun bersuara, Allah bilang di sini, dan dengan tidak, coba baca terjemahannya. Al-A'raf 205. Tidak apa? Tidak mengeraskan suara. Itu Allah yang perintahkan. Jadi nggak usah bicara pakai mikrofon. Tidak pakai mikrofon aja nggak boleh keras. Ngerti nggak? Apalagi pakai mikrofon teriak-teriak. Bahayanya mengganggu orang yang lain. Ini bukan kita bilang, oh zikir mengganggu orang. Tidak. Zikir tidak akan mengganggu orang kalau itu benar. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang begitu. Kan? Jadi berikan kesempatan orang lain dengan kehusyuannya dalam zikir. Ya. Dengan misalnya dia mau berzikir sesuai yang dia mau. Misal si fulan mau baca subhanallah. Si fulan yang lain mau baca la haula wala quwata illa billah. Si fulan yang lain mau baca apa gitu ya, zikir astagfirullah, itu bebas. Tapi kalau kita paksain diri mengerasin suara misalnya, kita baca astagfirullah 100 kali tapi kerasin suara, yang lain mau tidak mau seperti harus ikut itu, padahal sebenarnya kan belum tentu dia mau zikir. Zikir habis sholat saja, boleh orang baca ayat kursi dulu, boleh baca al-ikhlas, al-falak, an-nas dulu, boleh orang baca subhanallah dulu, kan gitu. Kalau kita kerasin suara baca ayat kursi misalnya, seakan-akan satu masjid harus ikutin kita, padahal mungkin dia mau baca subhanallah dulu, kan gitu. Tidak semua orang yang bisa konsentrasi di saat misalnya bising. Kadang-kadang dia jadi buyar, dia nggak bisa fokus gitu kan. Atau dia masa terganggu, nah seperti itu. Jadi memang ini Allah yang perintahkan kita. Ya, untuk tidak mengeraskan suara. Dan zikir itu kata Allah dianjurkan di pagi dan petang. Maksudnya mulai pagi sampai sore itu jangan lupa zikir aja terus. Dan mulai sore sampai pagi lagi zikir lagi. Artinya tidak ada waktu untuk tidak berzikir. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makna orang yang lalai adalah jangan sampai lupa. Tetap selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang harus diperhatikan baik-baik berhubungan dengan masalah adab orang berzikir, ya. Dan dianjurkan agar kalaupun ada orang duduk berzikir, maka berzikirnya masing-masing. Karena Nabi SAW tidak pernah secara khusus dalam riwayat memandu beliau berzikir lalu menyuruh semuanya ikutin beliau. Tapi beliau ajarin zikir habis sholat itu begini, lalu beliau berzikir, semua sahabat juga berzikir masing-masing. Nah itu yang sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan misalnya orang duduk mempelajari Al-Quran, ini masuk dalam masalah zikir. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk baca Quran, itu juga termasuk orang yang sedang berzikir. Ya. Kalau misalnya kita mau tahu tentang keutamaannya adalah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Imam Muslim. Kata beliau, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimul sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang berzikir kepada Allah SWT kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Ya, seperti majelis ilmu, walaupun memang tidak semua bicara, tapi ada ketenangan yang kita rasakan, keheningan. Ini yang dijanjikan. Majelis ilmu, majelis zikir itu mendatangkan seperti ini. Keheningan, ketenangan. Tidaklah sekelompok orang berzikir kepada Allah SWT kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya, maksudnya membanggakan mereka. Dalam riwayat lain ini tentang masalah zikir secara umum. Riwayat yang menguatkan kalau membaca Al-Quran masuk dalam zikir adalah riwayat hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah." Kata Nabi SAW, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid, mereka membaca kitab Allah, saling belajar di antara mereka,
kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Jadi hadis yang sebelum ini saya bacakan tadi, riwayat Imam Muslim menyebutkan zikir secara umum. Hadis yang kedua mirip keutamaannya, malaikat hadir, ketenangan ada pada mereka, rahmat turun, itu orang yang baca Al-Quran. Berarti menandakan Al-Quran masuk dalam zikir itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir zikir itu hanya baca subhanallah, alhamdulillah saja, tidak. Baca Al-Quran juga zikir, berdoa juga zikir, bahkan majlis ilmu pun zikir. Dan yang dicontohkan oleh Nabi SAW bukan orang baca kemudian semuanya rame-rame secara serentak, tapi yang ada adalah contoh misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya pernah ada sahabat bernama Abdullah berkata, qala lin Nabi SAW ikra alayya, kata Nabi SAW, coba bacain buat saya ayat Al-Quran. Nabi ingin dengar dari sahabat ini, coba bacain buat saya Al-Quran. Maka beliau mengatakan, Abdullah mengatakan, akra alaika wa alaika unzil, ya Rasulullah, apakah saya baca buat anda dengar Al-Quran sementara Al-Quran turun pada anda? Maksudnya pantas nggak sih saya baca Al-Quran buat anda gitu? Maka kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya ingin sekali dengar dari orang lain. Turun kepada saya melalui Jibril, ya saya dengar langsung, Al-Quran sudah masuk dalam hati, tetapi saya ingin dengar orang lain bacain buat saya. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta balagtu, kata Abdullah, saya pun membacakan untuk Nabi SAW surah An-Nisa sampai aku tiba di firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya bagaimana hai Muhammad kalau nanti kami datangkan engkau pada hari kiamat, kami jadikan engkau sebagai saksi dan juga ya kami jadikan mereka sebagai saksi juga, maksudnya umatmu akan menjadi saksi bersama gitu ya. Maka bagaimanakah hal orang-orang kafir nanti, terjemahnya apabila kami mendatangkan seorang saksi, maksudnya Rasul, dan dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka ya, atau dalam kurung sebagai umatmu atau bersama dengan umatmu. Maka di saat Nabi SAW dengarkan ayat ini, qala amsik, kata Nabi SAW, cukup, berhenti sampai sini. Kata Abdullah, tiba-tiba aku mengangkat mataku melihat, fa idza ainahu tazrifan, maka ternyata kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ya, beliau tersentuh dengan membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya ya, tentang masalah majlis ilmu itu sendiri. Jadi kita kuatkan, dalilkan, kalau orang tidak jelaskan ini, orang fikir zikir itu hanya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi ternyata Al-Quran masuk dalamnya. Ya, kemudian berdoa masuk di dalamnya, majlis ilmu masuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali pendapat ulama, diantaranya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama Mekah yang masyhur sekali. Ini ulamanya tabi'in, bahkan beliau dapat julukan gurunya para ulama. Atha bin Abi Rabah, murid langsungnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Majlis-majlis halal dan haram. Jadi pelajari ilmu agama maksudnya. Bagaimana seseorang membeli, menjual, berpuasa, sholat, bersedekah, menikah, bercerai dan berhaji. Beliau merincikan di sini bahwasanya majlis zikir masuk dalamnya adalah majlis ilmu. Karena zikir ini adalah zikir yang wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kan kita pelajari juga, ini Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, kan gitu. Nah itu semua berarti kita juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau itu menulis satu judul bab, kurang lebih terjemahnya keutamaan halaka-halaka zikir dan anjuran menetapinya dan larangan meninggalkannya tanpa udzur. Lalu beliau mengatakan atau menyebutkan ada 4 buah hadis dalam bab ini. Nah, salah satu hadis itu tentang majlis ilmu yang bunyinya dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis atau fil masjid, bahwasanya dia menginformasikan waktu Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, wan nasu ma'ahu idh aqbala nafarun thalath, dan banyak orang yang sedang bersama Nabi, tiba-tiba ada 3 orang yang datang, fa aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang menuju ke Nabi, tapi 2 orang yang lebih fokus langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, dan satunya pulang, yang 2 datang menemui Nabi. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya pun berada di hadapan Nabi. Fa amma ahaduhuma fara'a farjatun fil halaqa fajalasa fiha. Yang satu
Dia lihat rupanya waktu dia dekati Nabi, dia lihat dalam majelis Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang lagi duduk, ada tempat kosong, dia ikut duduk di situ. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Sementara yang satu lagi, dia lihat penuh, dia pindah duduk di belakang sekali. Wa ammal thalithu fa'adbar. Sementara yang ketiga tadi keluar dari masjid, ya dia tidak ikut di situ. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi SAW selesai menyampaikan ya ilmu yang beliau sampaikan, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalath. Mau enggak saya beritahukan informasi tentang 3 orang yang masuk tadi. Yang satu pergi, yang satu duduk di depan Nabi, tempat kosong, yang satu duduk di belakang. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Kalau yang pertama, dia berusaha mendekat kepada Allah. Dia cari tempat yang dekat dengan aku, maksudnya dengan Nabi, kemudian dia mau dengarin pengajian, apa yang disampaikan. Maka Allah pun mendekat kepadanya. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Kalau yang tadi duduk di belakang, karena dia merasa malu, datang terlambat, dia pun duduk di belakang. Karena rasa malunya kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, sementara yang ketiga, yang pergi meninggalkan majlis itu, fa'aradallahu an. Dia berpaling dari majlis ilmu ini, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, berarti kan di sini masuk dalamnya ilmu. Nabi SAW bukan sedang berzikir subhanallah, alhamdulillah. Nabi lagi menyampaikan pengajian. Datang 3 orang, yang 2 orang ikut pengajian, yang satunya pergi. Nah, Nabi SAW menyampaikan kalau 2 orang ini justru mendapatkan ya keutamaan itu sendiri. Imam Nawawi menanggapi mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya halaqah-halaqah ilmu dan zikir di dalam masjid. Dan juga ada satu ulama namanya Syekh Salim Al-Hilali. Beliau mengatakan majlis-majlis zikir adalah halaqah-halaqah ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah untuk belajar, mengajar dan mencari pemahaman agama. Berarti kan orang belajar agama masuk dalam istilah majlis zikir itu sendiri. Bahkan salah satu ulama yang hidup di masa kita sekarang, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, beliau dan ayahnya dua-duanya ulama ini, dua-duanya mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa menyibukkan diri untuk menuntut ilmu dan menghasilkannya. Kayak ibu-ibu bapak dengar, menulis, mau dapat ilmu itu. Kata beliau tidak diragukan lagi bahwa saya menuntut ilmu dan menghasilkannya, mengetahui halal haram, mempelajari Al-Quran dan merenungi ayat-ayatnya, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, mengetahui tentang sirah atau sejarah kehidupan Nabi, ya, berikut berita-berita tentang Nabi, apa saja informasi tentang Nabi kita selalu haus ingin tahu, adalah sebaik-baik zikir dan paling utama. Itu masuk dalam zikir yang paling baik di situ. Ya, karena pasti kita akan lebih dekat dengan Allah dan juga lebih dekat dengan Nabi SAW. Lebih mudah untuk mengamalkan, kata beliau. Majlis-majlis ini ya, yang paling baik. Dan majlis-majlis ini lebih baik daripada hanya sekedar majlis zikir saja. Maksudnya subhanallah saja, alhamdulillah saja. Majlis ilmu, kata beliau, lebih baik daripada majlis itu. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Karena majelis-majelis ilmu berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah. Karena duduk dalam pelajaran begini agama itu hukumnya wajib. Sementara duduk untuk zikir saja, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ini hukumnya sunnah. Nah, berarti kita bisa ambil pelajaran di sini, majelis ilmu itu masuk dalam zikir. Bahkan dia bisa menjadi lebih baik daripada zikir secara umum. Tentu tanpa mengurangi kedudukan zikrullah. Intinya yang sebenarnya dari yang kita pelajari semua ini bagaimana setiap orang di antara kita jangan sampai luput dari majlis zikir itu sendiri. Baik itu kita zikir sendiri atau kita berzikir, tapi kalau zikir yang membaca nama Allah itu adalah masing-masing membaca Al-Quran, boleh satu orang mendengar, yang lain membaca. Kalau belum jelas maka ada yang bertanya, bisa dijelaskan. Nah, seperti majlis ilmu, ya, dan juga belajar ilmu secara umum seperti ini. Maka itu masuk di dalam semua apa yang kita bahas ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Semua amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang memang menjalankan amanah dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita dari segala macam mara bahaya. Dan Allah makmurkan negara kita, Allah lunasi utang-utangnya dan Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, secara khusus di Gaza yang sedang tertindas sekarang, dan dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.